kurang lebih tahun 2019 akhir. Setelah pengalaman merasakan tidak nyaman di tubuh terus-menerus yang saya alami, lalu akhirnya pergi ke dokter, batuk nggak sembuh-sembuh. Lalu dokter bilang, ini sepertinya harus dioperasi. Jadi ada benjolan Bapak Ibu di leher saya. 5 dokter saya datangi untuk membuat saya yakin bahwa saya harus dioperasi atau enggak ya. Dan semua dokter bilang harus dioperasi. 4 dokter keempat yang terakhir itu menyuruh saya untuk melakukan semua pengecekan. Dan mereka bilang harus dioperasi. Dokter kelima bilang ini ganas. Lalu saya jadi lapor dong ke majelis jemaat sebagai pendeta. Dan majelis jemaat bilang, tunggu Bu, jangan operasi dulu. 1 dokter lagi katanya. Jadi saya mengikuti apa yang disarankan oleh majelis jemaat, pergi ke dokter yang 1 itu. Dokter yang kelihatannya geraknya begitu lambat, tapi saya harus cek ulang. Semuanya dicek ulang. Dan dokter USG-nya yang terakhir itu pun bilang ini bukan biasa. Jadi ketika saya berhadapan dengan dokter yang terakhir itu, dia bilang, ya ini tidak biasa. Lalu saya tanya, apakah harus operasi dok? Tunggu dulu ya, katanya. Lalu dia memberikan treatment obat dan sebagainya, vitamin dan sebagainya. Ketika saya tahu bahwa saya ganas di leher saya, dan memang tubuh waktu itu tidak menentu, lemes terus kalau sudah bangun pagi, yang biasanya orang pada umumnya jadi seger setelah bangun pagi, tapi saya tidak bisa seger. Sepertinya mau nempel aja di tempat tidur begitu Bapak Ibu. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, rasa di tubuh itu muncul, saya cuma teriak pada Tuhan, Tuhan saya bisa terima kalau waktunya sudah dekat. Tapi saya tidak mau tergeletak, saya bilang. Jadi begitu bangun pagi meskipun tubuh masih lemas begitu rupa, saya bangun pagi berusaha terus. Tuhan kasih saya kekuatan, saya tidak mau tergeletak. Begitu terus melakukan pelayanan seperti biasa. Dan oleh karena itulah salah satu kesempatan membuat saya ditolong oleh Tuhan untuk menemukan cara-cara pemulihan yang mungkin menurut saya luar biasa. Tuhan membuat saya menghargai nafas, lalu saya dalami dan seterusnya dan seterusnya. Dan gak jadi operasi. Benjolannya sudah nggak ada sekarang. Tapi di masa-masa itu ketika masih berobat begitu rupa, anak saya yang nomor 1 baru masuk kuliah, lalu kemudian dia pingsan-pingsan terus. Jadi dalam masa-masa tidak menentu, anak saya mengalami sesuatu yang nggak tahu, nggak jelas apa. Sebentar-bentar pingsan, waktu itu mungkin cuaca begitu panas ya Bapak Ibu, hampir seperti yang kemarin-kemarin kita alami. Setiap kali panas lalu dia pingsan dan seterusnya. Tapi ini kok kayak beruntun begitu ya. Dicek seluruh tubuhnya nggak ada masalah di otak, nggak ada masalah di jantung, nggak ada masalah di mana-mana. Jadi dokter cuma bilang epilepsi. Dan dia harus memakan obat yang begitu banyak, kalau ambil obat itu, tebus obat itu 1 kantong plastik. Dia pergi kuliah sampai saya bilang, apakah kamu harus stop dulu ya kuliahnya supaya kita berobat dulu dengan baik? Dia bilang enggak bisa begitu, saya harus tetap kuliah. Jadi tetaplah dia kuliah sambil sebentar-bentar, begitu ngedengerin kuliah katanya sebentar pingsan, 2-3 menit bangun lagi. Pernah suatu ketika di jalan, di tengah jalan, di trotoar, tiba-tiba pruk,
pahanya bonyok begitu karena tiba-tiba jatuh begitu ya Bapak Ibu. Padahal dari kecil tidak ada gejala apapun. Tuhan mengizinkan waktu-waktu itu sebagai masa-masa yang menurut saya adalah masa-masa yang sulit. Saya harus menghadapi situasi tubuh saya, tapi juga harus berhadapan dengan kondisi anak saya. Tapi entah bagaimana Tuhan bekerja ketika kita bergantung kepada Tuhan. Dan anak saya pada suatu kali berkata, karena memang saya tidak bisa kontrol dia makan obat atau tidak begitu kan, karena dia jauh, dia kos di Tangerang sana kuliahnya. Tapi pada suatu hari dia bilang, enggak, saya enggak mau makan obat. Saya mau bergantung sama Tuhan aja. Dan di titik itu saya nyerah. Betul-betul kami bergantung dan bersandar pada Tuhan. Karena saya tidak bisa memaksa dia, nggak bisa nggak minum obat ya, begitu kan tidak bisa ya Bapak Ibu, karena dia jauh sekali lagi. Dan kemudian entah bagaimana Tuhan lalu memberikan kekuatan kepadanya, pemulihan dan sebagainya. Dan sekarang sudah lulus kuliah dengan cum laude. Dan menurut saya itu adalah sebuah pengalaman, bukan berarti bahwa jadi kesembuhan dialami, tentu saja saya jadi bersyukur. Kekuatan dan pemulihan dari anak saya yang pertama itu tentu saja saya jadi bersyukur. Tapi bagaimanakah kita sebagai umat Tuhan di masa-masa sulit itu tetap bergantung dan percaya kepada Allah. Bahwa Tuhan menolong dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya? Tuhan yang bertindak. Bayangkanlah janda yang miskin itu ketika mestinya dia tidak memiliki harapan. Karena dia berhadapan dengan seorang hakim yang jahat begitulah ya dalam perumpamaan untuk membuat kita percayalah, bersandarlah terus pada Tuhan dalam keadaan apapun, begitu kan tujuannya sebenarnya. Janda itu diminta untuk kita diminta untuk tetap berdoa seperti sang janda itu yang memohon terus tanpa henti. Mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang mengalami masa-masa menyenangkan dalam hidup? Dalam hidup kita? Ada? Kalau saya tanya sekarang, Bapak Ibu, kalau saya ajak kita membayangkan apa yang membuat kita bersyukur hari ini. Adakah? Ada? Boleh angkat tangan supaya saya tahu. Orang GKI nggak biasa angkat tangan ya. Ada tapi ya. Ada yang membuat kita bersyukur. Tapi juga kita tahu betul bahwa tidak hanya hal-hal indah dalam hidup kita. Namun ketika hal-hal tidak indah itu, hal-hal buruk itu terjadi dalam hidup kita, apakah itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan? Dalam firman Tuhan di Injil Lukas tadi diingatkan, teruslah datang pada Tuhan, jangan jemu-jemu. Dalam keadaan apapun. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, apakah yang membuat seseorang bisa memiliki ketahanan begitu rupa untuk terus datang kepada Tuhan? Hari ini di bulan keluarga ini sebenarnya kita diajak pertama-tama bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara dan saya mau memberikan kekuatan dan pengaruh untuk membuat seluruh anggota kita bersandar, anggota keluarga kita bersandar pada Tuhan. Mari ciptakanlah itu di rumah. Supaya apa? Supaya ketika kita dan anggota keluarga kita mengalami masa-masa sulit, mereka dan saya tetap bergantung dan setia kepada Tuhan. Tidak menjauh dari Tuhan.
Karena ternyata dalam kehidupan orang beriman sekalipun, di Mazmur tadi yang kita nyanyikan, pemazmur sebenarnya sedang menghadapi masa sulit kan Bapak Ibu kan. Ketika lagu itu atau ayat itu dibuat, bukan lagu itu, ayat itu dibuat ya, Mazmur itu dibuat. Dia sedang bersembunyi dan kemudian di dalam gua itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang menyeramkan. Ini kira-kira apa yang terjadi? Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Di mana pertolongan Tuhan? Artinya adalah pemazmur mengalami masa-masa sulit, amat sulit. Ketakutan mungkin yang amat besar. Namun pemazmur dapat berkata, pertolonganku itu datang dari Tuhan. Tapi dia belum dalam pengertian bebas dari masa itu kan. Pertolonganku itu datang dari Tuhan, muncul dari imannya yang bersandar kepada Tuhan. Imannya yang berharap selalu kepada Tuhan. Nah tentu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya ingin agar semua anggota keluarga kita, anak-anak kita, saya pada masa itu tidak bisa selalu ada di sekitar anak saya membantu dan menolongnya. Karena dia di sana. Karena ada masa-masa di mana Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita tidak bisa ada di samping orang yang kita kasihi kan. Tapi pada waktu itu bagaimanakah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Cuma berdoa, minta terus. Kalau dari kisah janda itu, minta terus kepada Tuhan. Percaya beriman kepada Tuhan. Nah inilah yang diharapkan untuk ditanamkan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga. Di tengah-tengah masa sulit, kalau saya membayangkan mungkin secara umum masa sulit apa sih yang sekarang pada umumnya terjadi selain kalau Tuhan berkenan kepada kita untuk memberikan kesempatan kepada kita mengalami masa-masa sulit yang khusus dan istimewa. Seperti yang saya alami misalnya, yang kami alami. Tapi pada umumnya orang keluarga di masa sekarang itu menghadapi berbagai macam tantangan kan. Tuntutan dari dunia di sekitar. Yang membuat mungkin gaya hidup menjadi inginnya lebih tinggi begitu ya. Orang-orang pamer di sana sini seolah-olah yang sukses, yang bahagia itu adalah yang pamer-pamer itu. Padahal di balik yang dipamerkan itu kita nggak tahu ada apa. Tapi kita terlalu sering melihat gambar-gambar yang kayaknya kok itulah standar dari kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Dari gambar-gambar orang-orang yang pamer-pamer itu. Dan kalau kita scroll HP, YouTube dan sebagainya, itu lagi yang muncul, itu lagi yang muncul. Lama-lama masuk di kepala kita nih. Ya, kita dicuci otak bahwa kalau kita bisa bahagia itu dengan seperti yang mereka tunjukkan. Tapi realitanya ada pembenci-pembenci. Ada grup-grup yang dibuat di luar dari kita misalnya ya. Atau ada netizen, karena kan sekarang kan orang kayaknya kalau seandainya diikuti oleh banyak orang, pengikutnya banyak nih di sosmed kita, wah mereka semakin bangga ya, terutama anak-anak muda nih di zamannya seperti itu nih Bapak Ibu. Semakin banyak, wah semakin berharga dia. Tapi isinya apa? Apakah mereka juga dipuji-puji atau mereka dibully? Oh, mudah sekali untuk mengalami tekanan-tekanan. Karena orang-orang di sekitar. Mungkin kalau zaman dulu kita nggak dengar orang yang ngomong ya. Tapi sekarang bisa ada di tulisannya di situ loh. Ya. Di sosmed kita. Lalu akhirnya ada banyak mungkin orang-orang yang
hanya mengikuti keinginan orang-orang di sekitarnya, people pleasure. Supaya apa? Ya supaya selalu dipuji atau digemari, begitulah ya. Orang-orang yang people pleasure ini kemudian ingin gaya hidupnya tinggi, ada pinjol pula. Berapa banyak anak-anak muda yang terjerumus oleh karena hal itu. Karena gaya hidup, tuntutan gaya hidup di sekitar. Seolah-olah kalau enggak sama dengan yang ada di sekitar, mereka jadi enggak percaya diri begitu ya. Game tapi kemudian membawa ke arah yang buruk. Ada scammer lagi. Kemarin saya dengar bahwa ada salah seorang istri pendeta yang tidak ditelepon, tidak pernah bilang apapun, tiba-tiba akunnya diretas orang dan habis banknya, uang di banknya. Dari mana? Enggak tahu. Belum lagi ada orang yang tawar-tawarin kita pinjaman ya. Pernah ditelepon. Saya berkali-kali ditelepon, orang mau kasih pinjam itu bukannya kita yang mau sekarang. Kita dipaksa untuk minjem. Begitu kita nolak, pernah saya karena dalam kondisi yang sedang lelah dan sebagainya, lalu saya agak marah. Saya bilang tidak, jangan telepon-telepon. Lalu saya tutup, yang muncul adalah seseorang yang malah marah-marah pada saya karena saya dilarang untuk memarahi mereka yang sedang menawarkan pinjaman. Terbalik ini. Dunia kita seperti itu dan kita jadi stres. Loh, ini sebenarnya yang salah siapa sih? Nah Bapak Ibu, godaan-godaan itu muncul begitu rupa di sekitar kita. Bayangkanlah jika di keluarga saya, anak saya, suami saya tidak memiliki tempat yang terbuka untuk menyampaikan unek-uneknya, kekesalannya, kesedihannya, kesakitannya, kegelisahannya, kemarahannya, kekecewaannya. Dalam kondisi itu kepada siapa saya bicara? Karena kebanyakan kita seringkali yang terjadi adalah kita ingin supaya mereka perfect. Gak boleh berlaku seperti itu, gak boleh merasakan seperti itu. Atau kita ejek. Begitu aja. Bukannya didengarkan, dirangkul, dikasih jalan dengan tenang, dengan penuh kasih, yang ada malah hinaan. Akhirnya semoga tidak terjadi, dijauhkanlah dari kehidupan kita. Anak-anak kita mulai menjauh dari kita. Mereka gak mau cerita lagi, karena apa? Karena kalau cerita pada orang tuanya yang ada adalah judging, judgmental, lalu malahan mereka disalah-salahin. Dibully di sekolah atau dimanapun mereka berada. Kamu cuma begitu aja, sedih. Kamu harus ya seperti tuntutan-tuntutan yang di sekitar itu. Tapi lihatlah yang terjadi dengan para tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita baca. Yakub, dia itu sebenarnya sedang ada dalam masa yang khawatirnya amat sangat. Bayangkanlah dia menyadari dia melakukan kesalahan terhadap kakaknya Esau karena kemarin dia menipu kakaknya dengan menukar hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah kan. Lalu dia pergi, sekarang mau pulang kembali, akan ketemu nih sama Esau. Kira-kira Esau akan bikin apa ya? Masa itu adalah masa yang menakutkan buat dia. Esau yang badannya tinggi, besar, akan bikin apa kepadanya? Bukankah banyak juga ya terjadi persoalan-persoalan dalam keluarga dengan saudara, dengan
kakak adik dengan orang tua, anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak. Ada masa-masa seperti itu juga mungkin di dalam kehidupan kita, dalam berbagai macam bentuk. Dan tidak bisa diceritakan kepada siapapun kegelisahan-kegelisahan itu. Nah, di momen itu untunglah Yakub lalu mengasingkan diri. Seperti juga mungkin kita pada momen tertentu kita mengasingkan diri. Dan kiranya momen mengasingkan diri kita itu bukan untuk membuat kita semakin jatuh dalam dosa, tetapi untuk membiarkan Tuhan bekerja, memberikan pertolongan dan kekuatan. Berdoa kepada Tuhan. Dan hari itu ada seseorang datang bergumul dengan Yakub dan seterusnya dan seterusnya. Dan Yakub minta berkat. Gak boleh pergi orang itu sebelum kamu kasih berkat, katanya begitu ya. Jadi artinya adalah pun jika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya atau kita berhadapan dengan keluarga kita yang lagi mengalami masa sulit. Meskipun inginnya kita tahu ada apa sih, tapi mungkin saja anak kita, orang tua kita, suami, istri di masa itu entah bagaimana hanya bisa menyendiri. Dan harapannya sekali lagi menyendiri dalam kerangka minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Maka kita pun akan memberikan kesempatan dan peluang itu. Kita tidak sekali lagi menghakimi mereka, menuduh mereka sebagai meninggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan pengertian yang penuh seperti Tuhan yang mau merangkul kita. Tuhan yang mau terus mendengarkan kita, Tuhan yang mau terus menerima kita, bukanlah Ia adalah Tuhan Allah yang penuh kasih, penuh cinta bagi kita yang tangannya selalu terbuka. Kalau kita mau datang pada Dia, Dia selalu terbuka. Demikianlah kiranya kita juga menjadi. Memberikan kepada orang-orang yang kita kasihi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, merenung, lalu kita mendoakan mereka. Dan kiranya dengan itu mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian sebenarnya. Kami, saya, begitu ya kita katakan. Kalau yang bergumul itu adalah orang tua, karena orang tua juga bisa bergumul. Enggak cuma anak-anak saja begitu kan ya. Kita mendoakan. Meskipun ada momen di mana harus menyendiri, namun siapa yang sedang mengalami persoalan dan menyendiri itu tahu betul. Ada keluargaku yang sangat mengasihi aku, yang selalu terbuka. Memeluk dan merangkul aku. Yang tidak hanya menuduh. Baiklah, sekali-sekali mereka berkata, ini. Karena kalau dituduh terus-menerus kan Bapak Ibu biasanya kita malah menjauh ya. Mirip seperti misalnya kalau ada seorang anak yang kita kehendaki dia tidak berdiri di kursi. Tapi kita udah judging, kamu ya bandel, nakal, ya ayo berdiri di kursi. Tuduhannya yang negatifnya itu, kamu ya. Gara-gara dituduh, anaknya lalu kemudian berpikir, oh iya saya anak nakal ya. Oh ya udahlah saya anak nakal. Orang mama papahnya bilang saya anak nakal kok. Begitu ya. Jadilah dia terus loncat-loncat di kursi. Tapi bukankah kita bisa memiliki atau melakukan pendekatan yang berbeda. Seperti orang yang memang memiliki kasih sayang. Nak, kamu pasti anak yang baik dan pintar. Duduklah dengan baik. Kamu bisa pasti. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang membuat anak itu akan lalu duduk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya yakin yang kedua. Dia akan lihat mama papanya atau orang dewasa di sekitarnya. Dan dia berpikir iya saya harus duduk, saya anak pintar. Dia mengidentikan dirinya sebagai anak pintar, anak baik dan seterusnya. Hati-hati kalau turun, kakinya dulu. Supaya tidak jatuh ya, hati-hati ya. Yang diingat, oh ya saya harus hati-hati. Bukannya, ayo nanti jatuh dia.
Tuhan tidak seperti itu. Dia penuh kasih, dia penuh rahmat. Kalau kita melakukan kesalahan, lalu kemudian kita tahu Tuhan ini melanggar, jangan lama-lama ya. Bangun segera, datang pada Tuhan, minta ampun, bertobat. Bayangkanlah itu terjadi di dalam keluarga kita. Saya percaya apa yang diceritakan, diungkapkan oleh banyak orang-orang muda ya. Orang-orang yang narsistik. Akibat dari dulunya dia diminta untuk jadi sempurna. Kamu tuh harus seperti dia ya. Jadi dia selalu ingin jadi sempurna, tapi kemudian efeknya adalah orang-orang seperti itu malah inginnya mencelakai orang lain kalau dia dipandang lebih dari dirinya. Kita nggak mau jadi seperti itu, tapi kita ingin seluruh keluarga kita sungguh-sungguh menghargai dirinya sendiri karena semua orang hadir. Ayah hadir, ibu hadir, anak juga hadir terhadap orang tua. Karena bukankah ada masa di mana orang tua juga bisa mengalami kekurangan dan kelemahan. Disitulah anak-anak diminta untuk hadir bagi mereka kan. Kalau waktu kecil anak-anak ingin orang tua hadir dengan itu tadi. Menghargainya, mendengarkannya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu biarlah firman Tuhan ini membuat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya semakin menghayati bahwa panggilan kita sebagai orang-orang beriman adalah tetap terus memelihara kehidupan bersama. Pertama dalam keluarga kita. Suasana yang nyaman yang membuat setiap orang bisa jujur di dalamnya. Dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan bersuka cita. Sehingga yang tertekan dikuatkan dan ketika kita bersuka cita bersama-sama dengan lebih banyak orang yaitu keluarga kita. Lalu kiranya keluarga yang demikian, kita yang ada di dalamnya, kita yang terus-menerus berusaha membuat keluarga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bergantung dan percaya kepadanya, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang lebih besar lagi lingkarannya. Di gereja, di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun mereka berada. Mereka, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita tetap punya kekuatan di tengah-tengah situasi sulit. Dan bahkan sukacita atau damai sejahtera ilahi tetap hadir dalam kehidupan setiap orang yang bergantung dan setia kepadanya. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya juga.